Satu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya dan tim akan review robot dan sedikit presentasi. Oke. Nah, pertama kita akan memperkenalkan tim dulu ya. Mulai dari saya adalah ketua Ahmad Zaidan Milwana. Jadi panggil saja Zaidan, calon CEO enggak? Sekarang terus yang kedua ada programmer pertama itu ya saya Muhammad Rahman Fauzan. Ya jadi saya ya beberapa mengoding ini. Terus masih ini. Oke, saya adalah desainer pertama Arham Hilda Taulana. Saya yang mengurusi segala konstruksi dan desain. Ya, setengah sama desainer kedua. Nah, kenalkan saya Haidar Hasan Al-Fatih, panggilan saya ini ngambil di sana. Oke, nah, jadi nama tim kita ini adalah Smart Gardener Team. Jadi apa itu? Ya, artinya Smart Gardener itu adalah kebun pintar. Ya, jadi Smart Gardener adalah tim robotik dan IoT yang menciptakan solusi inovatif untuk para gardener atau kebun. Ya, pokoknya begitulah. Dia menciptakan solusi, inovasi dan konstruksi. Oke, dan lain-lain. Nah, jadi apa itu water plan atau project yang kita buat? Jadi water plan itu adalah semacam sistem IoT atau alat gitulah. Dia tuh bisa menyiram tanaman secara otomatis dengan mengecek kelembapan di tanahnya itu. Jadi ada nanti sensornya. Oke, next cara kerja. Yang pertama, jadi sensor kelembapan tanah itu akan mendeteksi kelembapan tanah. Jika tanah kering maka berarti yang sih namanya robot ini berfungsi IoT-nya, dia akan memberikan air kepada tanahnya. Setelah kelembapan cukup atau tanah sudah cukup lembab, maka pompanya akan berhenti. Jadi udah nggak ngalir lagi kan. Oke. Dan manfaat proyeknya yaitu menghemat waktu dan tenaga. Yang pertama, yang kedua, mencegah tanaman mati akibat lupa disiram. Ya, itu adalah masalah yang sangat umum ya di kalangan masyarakat, termasuk saya karena saya di rumah juga punya tanaman. Ketiga, menghemat air. Keempat, membantu pertumbuhan tanaman. Kelima, dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengumpulan sistem sangat efisien dalam penggunaan air karena sistem water plan otomatis itu digunakannya itu menggunakan sensor. Ketika tanah sudah tidak lembab akan mati sendiri. Kalau sudah lembab itu akan mati sendiri. Kedua, mencegah tanaman layu atau keringat ya menggunakan sensor itu tadi. Ketiga, cocok untuk tanaman hias, sayuran atau tanaman lainnya karena kalau misalkan pemilik kebun ya itu kalau misalkan lagi tempat ya, nah itu tuh pasti kan butuh orang. Nah itu bisa pakai alat itu. Keempat, hemat waktu dan tenaga, tidak perlu yang manual. Dapat digunakan di rumah ataupun sekolah karena itu menjaga kebersihan. Alat pertama ada mikrofiber, kedua sensor kelembapan tanah, ketiga relay, keempat pompa air ini. dulu ya. Ambil jabat pom, Bahan bentuk buat terbaliknya reaksi air terus Oke. Nah, jadi ya itu saja presentasi dari saya dan anggota saya Ayu Biocan ini. Ya, jadi terima kasih sudah mendengarkan. Tapi sebelum ditutup, ini 3 member ini akan menjelaskan bagaimana cara alatnya ini bekerja atau mendemonstrasikan, yaitu Rafif, Al, dan Arham. Oke, silakan Rafif, Al, dan Arham menjelaskan cara alat. Oke, jadi kita di sini akan menunjukkan dari segi software dan hardware-nya. Pertama kita akan mereview dari segi software-nya.
Jadi yang pertama-tama tuh secara software ini insya Allah saya yang bikin. Nah itu tuh di bagian on start tuh gak terlalu penting karena kita pakai forever aja. Ya selamanya. Jadi program ini bakal berjalan terus karena itu forever. Jadi selamanya bekerja. Terus ada set soil itu sebagai seperti variabelnya. Jadi kita butuh variabel juga. Nah, ada analog read pin, yaitu buat pin dari si microbitnya ini. Habis itu ada integer buat jadiin ke data gitu. Nah, terus ada source number soil, yaitu kayak ininya aja sih pelengkap ya biar kelihatan si apa variabelnya itu. Terus yang kedua nih ada if then else. Nah, yang pertama dulu nih if then soil kurang lebih dari 50. Nah, misalkan variabel ini datanya itu lebih dari 50, si mikrobit ini bakalan nyampein pesannya ke ini dulu. Nanti bakal nyampe pesan ini nyampe pesan ke mikrobit, habis itu relaynya bekerja dan airnya nyedot. Ya, bomba. Terus ada if soil lebih dari 50, kurang dari 50, variabelnya kurang dari 50, berarti itu artinya lembab, berarti sudah tidak perlu dinyalakan. Bener ya. Nah, terus yang di bawah itu sama juga. Nah, sekarang kita akan menuju ke hardware-nya. Oke, jadi yang sudah dijelasin tadi, hardware-nya pertama ada microbit, terus ada relay 5 volt, ada pompa air 5 volt, selang air sama wadah, sama ini ada biasa tuh. Ini nggak tahu dari mana. Sama ada ini namanya microbit wifi seal. Nah, jadi ini cara kerjanya. Jika tanah ini basah, jika ini menyentuh kering, nanti dia akan menunjukkan ini warnanya akan menjadi hijau. Di sini ada 2 lampu, dua hijau. Kalau lampunya 1, berarti dia menunjukkan kalau ini kering. Nah, kalau kering nanti dia akan mengirim sinyal dan akan memompa air dan airnya nanti akan keluar. Nah, jika alat ini basah, si sensornya basah, nah nanti lampu hijaunya akan 2, jadi 2. Nah, seperti ini, yang artinya di suatu tempat ini basah, jadi dia nggak bakal ngeluarin air. Kita akan coba praktek. Nah, di sini menunjukkan kalau yang lampunya cuma 1. Di sini ada mungkin menunggu beberapa saat. Saya di sini dia akan memunculkan angka seberapa lembab ininya dan seberapa kering. Di sini menunjukkan angka 102. Yang artinya dia kering. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan mengeluarkan air. Nah, seperti ini. Dan jika kalau ininya basah, ini dia mendeteksi basah, airnya akan berhenti karena lembab. Dan lampu di sini menunjukkan 2 lampu yang airnya yang basah. Jadi kalau memang yang nggak bisa kita pakai ini. Nah, jika ini alatnya mendeteksi basah, dia akan mengirim sinyal ke microbit akan mengirim sinyal ke relay, itu relay mengirim sinyal ke pompa. Nah, jadi si pompanya bakal mati ini ya. Nah, pompanya mati soalnya ini 2.
Tapi ya mungkin nunggu yang beberapa saat. Soalnya ya saya mikrofiknya bakal dia bakal ngeproses ini ya. Oke, mungkin sekian dari kita. Maaf jika kita ada kesalahan. Nah, jadi terima kasih ya kepada Arham, Rapin, dan Al yang sudah mendemonstrasikan proyek water plant otomatisnya ini, dan Chen juga yang sudah presentasi, dan saya. Oke, mungkin sekian dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.